Kalau 38.000 masing-masing punya 4 titik gitu ya, atau 3 titik ya, 4 titik lah, 4 titik lokasi yang apa namanya, yang strategis dan bisa mengumpulkan, menggerakkan teman-teman di desanya masing-masing untuk bisa hadir saja di apa namanya di lokasi tersebut ya, kurang lebih sekitar 35 orang petani gitu kita kumpulkan bersama dalam satu titik. Saya yakin 3,5 juta itu tidak susah ya, tidak mudah, apa namanya, tidak susah untuk kita capai bersama. Itu Bapak Ibu sekalian, untuk itu nanti Bu Rina bisa menjelaskan seperti apa strategi kita. Saya harapkan nanti pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian kita punya identifikasi ya, identifikasi lokasi titik kumpul ya, namanya kita titik kumpul di mana Bapak Ibu sekalian nanti pada tanggal 7 Januari itu bisa bersama-sama dengan petani lainnya bisa hadir di sana untuk mengikuti acara apa ya, syukuran swasembada pangan Indonesia. Ya, saya harapkan seperti itu dan nanti mungkin juga ada daftarnya. Kira-kira di lokasi itu apakah di BPP, apakah di dinas, apakah di kantor camat dan lain sebagainya. Silakan jumlahnya berapa. Terus nanti di sana apa namanya kesiapan dari apa namanya sarana prasarana yang ada, apa namanya sound system, TV dan lain sebagainya itu nanti akan di list ya, supaya kita tahu kejelasan Bapak Ibu sekalian lokasi-lokasi yang akan digunakan nanti pada tanggal 7 Januari. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, saya harapkan semua penyuluh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita apa namanya bahu-membahu untuk mempersiapkan acara ini, acara syukuran swasembada pangan Indonesia tahun 2026 ya, tanggal 7 Januari. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kapus. Ya, acara 3 juta orang dihadir ya Pak. Ini benar-benar acara yang benar-benar akbar berarti ya. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya dari Ibu Rina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Mas Fadli? Jelas Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Dr. Hewan Ngade, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi, Bapak KPU, Ketua Tim Kerja, dan rekan-rekan penyuluh pertanian lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, dan yang kami banggakan Bapak Ibu penyuluh pertanian se-Indonesia yang sudah hadir bergabung dalam apel pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, Bapak Ibu mohon izin sebagaimana tadi disampaikan dan diarahkan oleh Bapak Kapuslu yang sudah sangat jelas terkait dengan apa yang harus kita laksanakan bersama ya. Di antaranya adalah persiapan tasyakuran swasembada pangan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ya, di awal tahun. Tadi rencananya akan diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur. Tadi disampaikan oleh beliau beberapa kategori peserta, kemudian juga bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Kami apa namanya menekankan kembali Bapak dan Ibu bahwa kegiatan tersebut akan dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur, baik secara offline maupun online. Tadi secara luring atau secara offline akan dihadiri oleh penyuluh pertanian dan petani yang berasal dari provinsi, diutamakan dari Provinsi Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Selanjutnya untuk yang daring ini yang tadi disampaikan oleh beliau sebanyak 3.500.000 peserta ini dari 38 provinsi. Nah, tentunya proporsi yang terbesar adalah dari rekan-rekan penyuluh, semua penyuluh diwajibkan ikut hadir oleh Bapak Menteri Pertanian, kemudian juga beberapa ataupun sebagian besar petani yang menjadi wilayah binaan di wilayah binaan Bapak dan Ibu. Tadi juga ada beberapa unsur yang tentunya disampaikan oleh beliau yang apa namanya berada terdekat dengan wilayah kerja Bapak dan Ibu. Nah, sehingga hal tersebut tadi disampaikan Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan diwajibkan ya untuk melakukan identifikasi langsung di lapangan
Kemudian nanti kami sudah menyiapkan G-form-nya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu diharapkan setelah melakukan identifikasi, setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa, Bapak dan Ibu nanti akan mengisikan ya informasi itu ke dalam G-form yang sudah kami siapkan. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu seluruh penyuluh pertanian barangkali nanti karena memang ini diwajibkan semua hadir secara online dan nanti ada akun Zoom sebanyak 50.000 dari kami, kemudian 50.000 dari BGN, jadi kemungkinan ada 100.000 akun sehingga diharapkan Bapak dan Ibu nanti bisa bergabung di seluruh akun, nanti bisa berbagi bagaimana mekanismenya, nanti kami sampaikan selanjutnya. Kalau secara teknis, yang saat ini Bapak dan Ibu menjadi prioritas adalah kami menunggu hasil identifikasi Bapak dan Ibu. Langkah yang pertama adalah Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan aparat desa ya, dalam hal ini lurah ataupun kepala desa, dan ini Kementerian Pertanian akan bersurat kepada Kemendagri kaitannya untuk menggerakkan seluruh lurah ataupun seluruh desa di Indonesia untuk berpartisipasi menjadi peserta. Sehingga ini untuk menguatkan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu nanti berkoordinasi dengan para kepala desa ataupun para lurah di desa Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu harapannya tadi juga sesuai dengan arahan Bapak Kapuslu, Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi. Pertama adalah calon lokasi untuk kegiatan tasyakuran swasembada pangan yang nantinya Bapak dan Ibu akan bersama-sama dengan peserta lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara online. Ini saya berbicara yang online dulu ya Bapak dan Ibu, secara online. Nah, kemudian Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan kepala desa dan kemudian mengidentifikasi calon-calon peserta yang akan dihadirkan. Di antaranya adalah petani, baik itu Poktan, perwakilan Poktan, ataupun perwakilan Gapoktan, atau perwakilan dari KEP yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu, kemudian juga petani milenial tentunya karena kami juga tadi kategori sampaikan oleh Pak Kapus, DPM DPA, kemudian juga Brigade Pangan, khususnya bagi rekan-rekan penyuluh yang berada di lokasi program Brigade Pangan, kemudian KWT-nya digerakkan juga, kemudian UPJA-nya digerakkan juga, kemudian diidentifikasi juga, kemudian aparat pamong desa lainnya. Nah, kemudian juga Babinsa, Babin Kamtibmas nanti juga barangkali nanti dari Kementerian Pertanian akan bersurat ke TNI Polri untuk menggerakkan Babinsa, Babin Kamtibmas bersama-sama karena Babinsa, Babin Kamtibmas ini juga sebagai mitra Bapak dan Ibu di lapangan di dalam mengawal program-program strategis pembangunan pertanian. Kemudian Bapak dan Ibu bagi koordinator BPP, Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan para camat dan aparatnya terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kembali ke Bapak dan Ibu penyuluh yang ada di WKPP, nanti Bapak dan Ibu silakan mengecek lokasi yang memungkinkan ya Bapak dan Ibu, lokasi di wilayahnya yang dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan syukuran tersebut secara daring. Harus diidentifikasi dan harus mampu menampung minimal 100 orang peserta dalam satu lokasi Bapak dan Ibu. Jadi nanti dilihat kalau misalkan sekiranya di balai desa memungkinkan untuk menampung 100, ada aulanya, silahkan bisa ditetapkan di situ. Tapi kalau misalkan sekiranya tidak memungkinkan, ada tempat lain, silahkan carikan. Kalaupun misalkan harus outdoor gitu ya, itu membutuhkan tenda. Kalau misalkan ada tenda, silahkan sampaikan. Kalau misalkan tidak ada tenda, silahkan sampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan hasil identifikasi sudah kami siapkan di dalam G-form. Bapak dan Ibu silakan mengisikan sesuai dengan kondisi yang hasil pengecekan, bukan ramalan ataupun bukan perkiraan dan bukan tanpa verifikasi Bapak dan Ibu ya. Tolong sekali lagi kami ingatkan Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu nanti mengisi Google Form yang akan kami sampaikan nanti melalui WAG Koordinator Penyuluh Provinsi, nanti Koordinator Penyuluh Provinsi mohon menyampaikan ke Koordinator penyuluh di kabupaten kotanya dan secara berjenjang sampai ke WAG rekan-rekan penyuluh untuk diisikan dan akan kami cek bisa berkala. Mohon Bapak dan Ibu jangan mengisikan terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu melakukan koordinasi dengan kepala desa atau lurah atau aparat desa lainnya, kemudian mengidentifikasi berapa
jumlah peserta yang akan dihadirkan minimal 100 tadi, karena memang apa namanya Bapak dan Ibu harapannya Kementerian Pertanian sangat berharap kepada kinerja Bapak dan Ibu untuk menggerakkan ya bersama-sama dengan kepala desa tentunya nanti. Nah, kaitannya hal itu jadi setelah ada informasi yang jelas, valid, baru Bapak dan Ibu bisa mengisikan JIPOM. Tapi memang tentunya ini ada target waktunya sehingga diharapkan minggu ini Bapak dan Ibu sampai dengan hari Senin kami terima informasi Bapak dan Ibu kaitannya hasil identifikasi Bapak dan Ibu karena ini waktu terus bergulir gitu ya dan apa namanya kami juga nanti barangkali harus menyiapkan lain-lainan. Tentunya Bapak dan Ibu selain lokasi ditetapkan yang tentunya barangkali representatif, kemudian Bapak dan Ibu kembali mengecek kondisi infrastrukturnya, ketersediaan internetnya, karena kan kaitannya dengan kegiatan daring sehingga persiapan jaringan internetnya harus bagus. Terus kemudian juga apakah ada tersedia sarana TV untuk nanti melihat bagaimana proses ya sasakuran tersebut yang langsung akan disiarkan, ditayangkan secara live dari 5 TV nasional. Kemudian juga yang Bapak Ibu nanti bisa melihat juga di dalam Zoom ya. Nanti karena kami akan menyampaikan link Zoom-nya. Jadi mohon selain TV juga sinyal tadi Bapak dan Ibu jaringan internet harus tersedia dengan baik. Kemudian juga kamera Bapak dan Ibu, kamera untuk nanti fasilitasi Zoom. Barangkali nanti ini kan rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden sehingga ketika nanti ada di sesi diskusi barangkali tanya jawab antara Presiden dengan Bapak Ibu salah satu dari Bapak dan Ibu ini bisa interaksi dengan baik. Jadi kamera apa namanya mohon Ibu bisa disediakan. Nah, kaitannya hal itu kami sudah merinci di dalam GFOM terkait dengan identifikasi sarana prasarana ataupun infrastruktur yang sekiranya dibutuhkan. Kemudian Bapak dan Ibu selain kamera juga tentunya barangkali karena ini kegiatannya dari pagi mengumpulkan massa gitu ya, kemudian juga barangkali sampai siang. Nah, Bapak dan Ibu silakan identifikasi kebutuhan konsumsi ya sekiranya barangkali dari kadesnya bersedia menyiapkan konsumsi mohon ditanyakan kaitannya hal tersebut gitu ya karena memang ini sudah arahan juga dari Kemendagri nantinya kalaupun misalkan sekiranya tidak kepala desa tidak bersedia menyediakan coba Bapak dan Ibu silakan di list berapa kebutuhannya atau kalau misalkan barangkali dari distributor pupuk ataupun dari donatur lainnya yang memang sekiranya bersedia menyiapkan konsumsinya gitu ya di dalam nanti kita syakuran mohon disampaikan. Jadi nanti kami juga akan ada di list isian GFOM itu kebutuhan konsumsi dan juga di sumber tentunya sumber anggaran untuk konsumsi. Nah, kalau misalnya sekiranya sudah mentok-mentoknya Bapak dan Ibu sudah tidak bisa apa namanya berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya di dalam penyediaan konsumsi, silakan diisikan di GPOM. Tapi kami kerjasamanya Bapak dan Ibu mengupayakan terlebih dahulu ya, kalau misalkan tidak tersedia dan lain-lain, mohon silakan diisikan. Tapi sekali lagi kami mengingatkan, isi GFOM berdasarkan Bapak dan Ibu hasil survei lapangan terlebih dahulu dan juga tentunya hasil koordinasi dengan pihak aparat desa ya ataupun aparat kelurahan. Jadi tidak berdasarkan perkiraan, tidak berdasarkan ramalan dan tanpa verifikasi. Karena kami apa namanya dan tentunya Bapak dan Ibu karena ini dari seluruh rekan-rekan penyuluh melakukan identifikasi dan menyampaikan ke JIPOM dan takutnya kejadian yang sebelum-sebelumnya ya untuk gaji, nomor rekening dan lain-lain mohon tidak ada yang menghapus, tidak ada yang apa namanya mengubah-ubah di dalam GFOM tersebut sehingga data bisa kami terima dengan clear, dengan jelas gitu dan itu pun ada surat di bawahnya nanti ada pernyataan bahwa itu Bapak hasil verifikasi Bapak dan Ibu melakukan berdasarkan identifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi. Jadi kita bersama-sama Bapak dan Ibu, kita bersama-sama kami di sini menyiapkan secara nasional, kami bekerja sama dengan rekan-rekan penyuluh pertanian nanti di provinsi juga bantu menyiapkan juga untuk yang
penggerakan di level provinsi, nanti Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi atau Bapak Ibu Ketua Tim Kerja membantu bersama-sama menyiapkan hal tersebut untuk yang di provinsi gitu kan, karena semua bergerak dari mulai pusat kemudian provinsi, begitupun untuk kabupaten kota. Jadi nanti di masing-masing tingkatan wilayah silakan Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi untuk menggerakkan peserta. Jadi kalau contoh misalkan untuk di desa kan tadi sudah saya sampaikan beberapa unsur ya, beberapa unsur untuk peserta. Bapak dan Ibu nanti ada pilihannya di dalam JIPOM, silakan Bapak dan Ibu isikan, dan jumlahnya tolong diisikan juga. Kemudian untuk di kecamatan pun sama Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa koordinasi dengan Bapak Camat ataupun aparatnya terkait dengan kegiatan. Bisa dilaksanakan di kantor camat, bisa dilaksanakan di BPP kalau untuk di kecamatan, atau di tempat lain yang sekiranya memungkinkan menampung peserta yang tadi disebutkan. Karena memang rata-rata satu penyuluh itu kurang lebih 100 orang tadi disampaikan oleh Pak Kapus. Setelah kami hitung-hitung nanti untuk kepastian jumlahnya akan kami coba sampaikan kembali Bapak dan Ibu. Hanya saja barangkali Bapak dan Ibu sekarang sudah mulai melis ya siapa-siapa yang sekiranya nanti dengan mudah Bapak dan Ibu bisa ajak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk di desa Bapak dan Ibu, untuk di wilayah desa atau kelurahan, silakan Bapak dan Ibu sudah mulai mengidentifikasi, karena yang KTNA juga saya di sini kami di pusat sudah coba berkoordinasi dengan Ketua Umum KTNA Pak Sofyan, dan beliau siap untuk mendukung gitu ya, dan siap untuk teman-teman KTNA yang ada sebanyak 660.000 orang secara nasional di 38 provinsi siap mendukung. Jadi mohon nanti barangkali Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan rekan KTNA ataupun penyuluh pertanian swadaya Bapak dan Ibu ya. Penyuluh pertanian swadayanya, terus kemudian kelompok UPJA-nya dan lain-lain untuk bersama-sama menggerakkan massa mengikuti kegiatan tasyakuran swasembada pangan, karena memang swasembada pangan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di tahun ini, dan tentunya ini berkat kerja keras kita bersama penyuluh, petani dan pihak-pihak lainnya yang turut bersama di dalam menyukseskan swasembada pangan. Dan Bapak Kapuslu dipercayai menjadi koordinator penggerak pengerahan peserta baik yang secara luring maupun secara daring. Jadi mohon sekali lagi kerjasamanya Bapak dan Ibu untuk kita mensukseskan acara tersebut. Jadi kita bersama-sama bergerak secara sinergi, secara bersamaan gitu Bapak dan Ibu untuk mewujudkan kesuksesan acara tasyakuran tersebut. Nah, kembali ke teknis Bapak dan Ibu, untuk tingkat kecamatan, ini rekan-rekan koordinator BPP di kecamatan, mohon nanti barangkali bekerja sama atau berkolaborasi, bersinergi, berkoordinasi dengan Bapak Camat ataupun aparat kecamatan, nanti bisa mengidentifikasi juga unsur-unsur yang bisa diajak mengikuti tasyakuran tersebut. Nah, tentunya salah satunya adalah kalau di tingkat kecamatan, selain unsur-unsur tadi, mungkin juga bisa dengan teman-teman KTNA ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bersama-sama dan berkolaborasi sehingga bisa mengumpulkan peserta sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian yang di kabupaten kota juga nanti, karena tentunya Bapak Ibu yang menjadi KELSI di kabupaten kota berada di BPP yang terdekat dengan ibu kota kabupaten kota, maka barangkali di situ bisa bergabung kalau di BPP memungkinkan, kalau tidak barangkali bisa nanti koordinasi dengan di Pemdanya masing-masing untuk bersama-sama mengikuti secara daring. Nanti barangkali ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota, kemudian juga dari Pemda dan lain-lain. Jadi memang silakan Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi calon lokasi tempat kegiatan mengikuti secara daring, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur peserta yang akan dihadirkan, kemudian kondisi keragaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan tersebut, dari mulai TV atau layar ya, atau LED atau kamera atau ketersediaan jaringan, dan diharapkan lokasi yang akan calon lokasi yang nanti akan ditetapkan menjadi tempat kegiatan tersebut adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan, dari kondisi sinyal yang bagus,
dan sarana prasarana memadai dan lain-lain. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti kita bersama-sama menyiapkan hal tersebut. Tentunya Bapak Ibu dari sekarang, Bapak dan Ibu ketika nanti ke lapangan barangkali sudah bisa melakukan identifikasi tersebut ya Bapak dan Ibu. Jadi apa namanya? Nah, tentunya Bapak dan Ibu nanti juga untuk titik lokasi kegiatan mohon diisi juga dengan link Google Map-nya Bapak dan Ibu. Jadi supaya ketahuan titik-titik lokasinya ada di mana. Karena kemarin ini sudah langsung diminta langsung ya dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian untuk ditambahkan link Gmap atau Sherlock-nya sehingga untuk memudahkan pemetaan secara nasional Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi memang dan ini untuk lokasi yang outdoor, Bapak dan Ibu, ketika tidak memungkinkan ada di lokasi yang indoor gitu ya, Bapak dan Ibu sekiranya memungkinkan outdoor. Nah nanti kan tentunya itu dibutuhkan sarana prasarana ya seperti tenda ataupun kursi. Kalaupun tidak kursi ya lesehan gitu ya di bawah, tapi kan nggak memungkinkan. Apalagi kalau misalkan itu ada aparatisa dan lain-lain. Nah itu tentunya barangkali mohon diidentifikasi juga barangkali kalaupun ada tenda gitu ya, ada tenda di desanya saya yakin pasti ada lah ya, meskipun barangkali bentuk ataupun jenis tendanya beragam, tapi minimal yang layak untuk dijadikan tempat berkumpul kurang lebih 100 orang minimal Bapak dan Ibu, sehingga silakan Bapak dan Ibu juga bisa ditanyakan kepada desanya barangkali memiliki tenda untuk bisa dijadikan tempat kegiatan, ataupun kalau sekiranya tidak ada berarti Bapak dan Ibu bisa mencari misalkan dari mana itu tendanya dan dari mana misalkan kalau misalkan ada sumber pembiayaannya disampaikan, tapi kalau misalkan sekiranya itu tidak memungkinkan, tidak ada, sudah mentok-mentok tidak ada, silakan sampaikan bahwa itu tidak tersedia sumber pembiayaan, sehingga kami bisa memetakan secara nasional Bapak dan Ibu. Jadi mohon sekali lagi Bapak dan Ibu kerjasamanya untuk bisa mensukseskan kegiatan syukuran ya swasembada pangan ini yang tentunya nanti insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden, karena memang ini patut kita bangga dalam waktu setahun ini kita bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan dari sisi waktu, kemudian dari sisi capaian produksi dan lain-lain. Dan ini berkat kerja keras kita bersama juga. Dan Bapak dan Ibu, kami juga di dalam JIPOM tersebut ada format terkait dengan kendala atau kebutuhan dukungan. Jadi kendala-kendala apa yang sekiranya nanti ketika pelaksanaan itu akan terjadi gitu ya. Kalau ini barangkali Bapak dan Ibu bisa disampaikan, baik yang kendala saat Bapak dan Ibu melakukan identifikasi dan koordinasi, ataupun sekiranya resiko-resiko yang akan nanti terjadi gitu, sehingga kita nanti tentunya akan bersama-sama memitigasi resiko tersebut yang sudah Bapak dan Ibu resiko-resiko yang sudah Bapak Ibu sampaikan, kita bisa bersama-sama nanti memitigasi resiko-resiko tersebut. Jadi memang kami sekali lagi mohon seluruh data yang diisikan harus benar Bapak dan Ibu dan dapat dipertanggungjawabkan serta siap ditindaklanjuti. Jadi insya Allah Google Form siang ini nanti akan kami sampaikan, tapi sambil menunggu Google Form tadi poin-poin yang sudah kami sampaikan mohon Bapak dan Ibu bisa mencatat terlebih dahulu sebagai pegangan Bapak dan Ibu untuk berkolaborasi ataupun berkoordinasi dengan pihak-pihak yang nantinya mendukung ya keberhasilan kegiatan tasyakuran swasembada pangan. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin nanti rambu-rambunya juga akan kami sampaikan ya untuk mengingat Bapak dan Ibu sekiranya barangkali ini kan karena yang hadir berapa Mas? Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak. Yang Ada hadir 11.000, Bu. 11.000 ya. Sementara kan penyuluh ada 38.000 gitu kan. Sehingga masih ada sekitar 28.000 yang belum hadir gitu. Nah, ini kami juga apakah memang ada ini bergabung dengan Bapak dan Ibu yang hadir dengan 11.000 ini atau seperti apa gitu ya. Tapi harapannya kami agar informasi ini sampai, mohon Bapak dan Ibu koordinator penyuluh pertanian di masing-masing tingkatan wilayah, baik yang di provinsi, kabupaten kota maupun di BPP untuk bisa bersama-sama memasifkan informasi ini kepada rekan-rekan penyuluh yang berada di WKPP-nya, sehingga harapannya rekan-rekan penyuluh yang ada di WKPP semua sudah terinfo.
kaitannya dengan persiapan tasyakuran swasembada pangan nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan Januari tahun 2026. Bapak dan Ibu, demikian untuk yang kaitannya terkait persiapan tasyakuran swasembada pangan. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama, perhatian, dan dukungan Bapak dan Ibu. Semoga amal ibadah kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita selaku insan penyuluhan pertanian, apapun itu yang dihadapi saat ini ya, kita tetap semangat melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Tetap sehat, salam semangat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Fadli bisa sedikit ya saya nambahkan ya. Baik Pak, bisa. Baik, terima kasih Bu Rina yang telah menyampaikan secara detail tadi persiapan tasyakuran swasembada pangan. Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan Google Form-nya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nanti tolong diisi. Bapak Ibu sekalian, catatannya adalah tolong dipastikan dulu melakukan koordinasi dengan para kepala desa, lurah, babinsa ya di masing-masing lokasi ya. Kira-kira di mana nanti penetapan titik kumpulnya atau di mana nanti penetapan lokasi kegiatannya. Lalu baru kalau sudah pasti setelah teridentifikasi dengan baik semuanya, baru masukkan ke dalam Google Form. Jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian, setiap titik kumpul nanti harus ada geotaggingnya ya, atau lokasi berdasarkan Google Map-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Bapak Ibu sekalian, ini harapannya supaya kita nanti dapat mengecek kembali lokasi secara detail, dan nanti mungkin pada saat waktu acara ini nanti mungkin Pak Menteri atau Pak Presiden minta sendiri yang memilih lokasi-lokasi dalam rangka untuk melakukan interaksi ya dengan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu tolong disampaikan sedetil mungkin di dalam Google Form. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan identifikasi untuk menetapkan lokasi masing-masing titik kumpulnya, juga tolong diidentifikasi permasalahannya kira-kira apa ya. Permasalahan-permasalahan ini tolong disebutkan di sana mengenai masalah sinyal, masalah sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, harapan saya tolong ini adalah test case pertama buat penyuluh ya, untuk bisa bagaimana menggerakkan masyarakat setempat, bagaimana bisa menggerakkan di wilayah binaannya, bagaimana bisa melakukan koordinasi dengan teman-teman di wilayah masing-masing ya, stakeholder. Nah, ini tolong Bapak Ibu sekalian, para penyuluh, tunjukkan kepada Bapak Menteri Pertanian bahwa kalian adalah yang terdepan di wilayah masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan nanti Google Form tidak lama akan bisa diisi, mungkin kurang lebih 1 minggu nanti ya, mungkin sampai tanggal 23. Bapak Ibu sekalian tolong diisi segera untuk bisa memasukkan itu. Nanti kita akan evaluasi ya, kalau kurang nanti kita akan tambah lagi waktunya, tapi untuk sementara sampai dengan tanggal 23 nanti akan dikeluarkan oleh Bu Rina, akan diumumkan. Nanti Bapak Ibu sekalian segera diisi, nanti tanggal 23 kita lakukan evaluasi bersama. Terima kasih. Lanjutkan Pak Fadli, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapuslu dan Bu Rina atas arahan dan koordinasinya untuk acara nanti. Selanjutnya ada Pak Acep. Apa ada yang disampaikan Pak, izin? Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli ya. Tadi Bu Lina udah banyak ya. Jangan sampai nanti apelnya ini ya. Tapi teman-teman, intinya nanti tanggal 7 ada kegiatan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapuslu, terus teman-teman Kapoksi dan teman-teman penyuluh. Mungkin saya inti saja, kalau yang mungkin LTT nanti biar mudah-mudahan Pak Darwin sudah join ya. Yang pertama untuk teman-teman penyuluh, kami mohon untuk mulai hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mohon teman-teman bisa stay, teleponnya aktif, karena ini kami akan konfirmasi terkait dengan data gaji Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan hari Minggu Pak Kapus ya izin data gaji ini sudah kami finalkan. Jadi teman-teman tolong apabila nanti dihubungi ada kekurangan, segera direspon dan segera menyerahkan berkas atau dokumen yang dibutuhkan gitu ya, atau informasi yang dibutuhkan. Karena ini
menyangkut pembayaran gaji semua teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait juga untuk kebutuhan Bank BRI, pembukaan rekening untuk gaji. Mohon teman-teman penyuluh yang belum memiliki rekening coba komunikasikan dengan kantor camatnya, kira-kira nomor induk kependudukannya ini ada masalah tidak itu ya di Dukcapilnya, karena kami takut masih ada kendala di Dukcapil. Jadi sekali lagi teman-teman penyuluh silahkan ke kecamatan masing-masing yang belum dapat nomor rekening ya, atau belum muncul rekeningnya di Brimo, atau memang belum dapat rekening, ini segera bisa datang ke kantor kecamatan untuk mengecek nomor induk kependudukannya. Dan yang kedua sama juga nanti kami mohon apabila ada yang dikontak segera melengkapi berkas dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening. Jadi teman-teman penyuluh selain tadi ya mohon siaga juga terkait dengan kelengkapan data gaji maupun kelengkapan kebutuhan data untuk rekening. Kalau boleh mungkin yang teman-teman provinsi bisa mengidentifikasi kalau yang pembukaan rekening setiap penyuluh provinsi koordinator provinsi ini wajib memiliki data rekapannya ya. Ini saya lihat bagus, mungkin yang lain ya, saya lihat di sini yang lengkap Jabar misalkan Sulsel tapi masih kami cek lagi. Nah, yang lain tolong koordinator penyuluh provinsinya juga memiliki rekapan usulan yang dibuat oleh teman-teman wilayahnya. Mungkin itu kalau dari saya, terus yang Pak Darwin sudah join belum ya, Mas Padli? Lalu berikutnya belum ya. Yang kedua, mohon Bapak Ibu tetap semangat di dalam mendorong pengawalan pendampingan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Jadi mohon report terkait dengan LTT, panen, olah lahan ini dilaporkan seperti biasa. Lalu berikutnya juga bagi yang khusus pendamping BP ini saya harap segera melakukan laporan setiap hari secara periodik seperti yang dilakukan di Epuslu. Jadi kalau di Monep ada dua mekanisme, laporan progres dan yang kedua adalah laporan tanam, olah lahan dan lain-lain. Apabila tidak ada tanam atau olah lahan diisi angka 0 seperti di Epuslu. Itu ya Bapak Ibu, karena partisipasi penyuluh yang Imonep BP atau pendamping BP ini masih 73% ya. Dan ini agak rendah ya dibandingkan pengawalan pendampingan di program LTT. Di program LTT partisipasi penyuluh dalam melaporkan itu sudah di atas 96%. Sedangkan di pendamping BP ini masih 73%. Mungkin itu Bapak Ibu ya apel pagi ini. Yang pertama adalah penekanan. Jadi mulai hari ini sampai Minggu tolong HP-nya stay atau on. Terus yang kedua adalah tolong berkas atau dokumen disiapkan saja. Jadi nanti sewaktu-waktu ditanya atau diminta melengkapi dokumen, ini Bapak Ibu sudah siap-siap gitu ya. Dan apabila sampai kami hubungi sampai misalkan hari Minggu tidak melengkapi dokumen, kami tidak bertanggung jawab gajinya akan lancar di bulan Januari gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja telat sampai Februari. Nah, makanya kami mohon Bapak Ibu kerjasamanya, supportnya dan lain-lain agar dalam pendataan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih teman-teman, tetap semangat untuk kesejahteraan petani dan salam untuk para penyuluh di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Acep. Baik Bapak Ibu, karena Bu Tari dan sebenarnya tidak di Zoom. Jadi untuk hari ini Zoom apel pagi saya cukupkan sampai sini. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk Pak Kapus, untuk Bu Rina, untuk Pak Acep, untuk Pak Darwin yang sudah menyampaikan informasi serta koordinasinya untuk program kita dan program kerja kita ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.